Selanjutnya kita sambung ya. Kita ulangi tadi apa kata Imam Nawawi ya. Qala Nawawi fil Majmu', apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', ya, ini menjelaskan terhadap perkataan Imam Masyarazi dalam kitabnya Al-Muhadzab ya. Apa kata Imam Nawawi? Wa amma ahkamul fasli, adapun hukum-hukum terperinci yang ini mengenai kanak-kanak ya, kanak-kanak mengenai kanak-kanak apakah wajib saum atau tidak ya. Kata Imam Nawawi, fala yajibu saumu ramadhana ala sabiyyi, maka tidak wajib saum Ramadan atas kanak-kanak ya. Kanak-kanak di sini adalah kanak-kanak belum baligh ya, umur belum baligh ya. Jadi kanak-kanak yang belum baligh ya, maka tidak wajib saum Ramadan atasnya, baik kanak-kanak laki-laki maupun kanak-kanak perempuan ya. Wala yajibu alaihi qada'u ma fata qoblal buluh, dan tidak wajib atasnya qada saum Ramadan yang tertinggal. Jadi kalau dia belum umur baligh ada tertinggal saum, maka tidak wajib atasnya qada ya, atas saum Ramadan yang tertinggal sebelum dia baligh ya. Sebagai contoh nih, umur baligh 10 tahun ya, maka umur 7 dia mulai dari mumayyiz ya. Mumayyiz nih ya. 7, 8, 9 ya, belum baligh, maka dia tidak wajib saum Ramadan pada 7, 8, 9 tahun, dan tidak juga wajib qada pada 7, 8 dan 9. Bila khilafin, tanpa ada perbezaan pendapat ulama Syafi'i ya. Lima dzakarahu musannifu wa dzakartuhu, dan atas perkara-perkara telah disebutkan oleh Imam Masyarazi ya dalam video sebelumnya, dan begitu juga aku telah menyebutnya, kata Imam Nawawi. Qala al-musannifu wal ashabu ya, Imam Masyarazi dan kalangan ulama Syafi'i telah mengatakan ya, wa idza ataqa saumu wa idza ataqa sauma ya, wa idza ataqa sauma wajaba alal wali ayamura bihi lisab'in sinin. Ini pendapat Imam Masyarazi dan kalangan ulama Syafi'i. Jadi kalangan ulama Syafi'i berpendapat, dan apabila seorang kanak-kanak yang belum baligh dia mampu saum ya, mampu saum Ramadan, mampu dia, wajib alal wali, maka wajib atas seorang wali, baik bapak, datuk atau ibunya ya, mana aja yang ada. Kalau ada bapaknya ya, maka wajib bagi bapaknya ayamurahu bihi, untuk menyuruh kanak-kanak tersebut melakukan saum Ramadan di sab'i sinin, ketika telah berumur 7 tahun. Jadi seorang bapak ya wajib ya, wajib kepada bapak, perintah ini wajib seorang bapak menyuruh anaknya saum Ramadan apabila kanak-kanak tersebut yang belum berumur baligh mampu melakukan saum Ramadan ketika umur 7 tahun ya. Bisyarti ayakuna mumayyizan, dengan syarat ya, anak tersebut sudah mumayyiz ya. Artinya ketika umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu telah boleh membezakan antara yang baik dan buruk ya. Ya, telah mampu membezakan mana yang benar, mana yang salah. Itu mumayyiz ya. Jadi syaratnya seorang bapak menyuruh kanak-kanaknya yang sudah berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz ya, tidak hanya 7 tahun sudah mumayyiz. Tapi kalau 7 tahun tidak mumayyiz ya tidak wajib ya. Jadi diulangi, seorang bapak, seorang wali diperintahkan untuk menyuruh anaknya ya, yang belum baligh, yang berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz ya, untuk melakukan saum Ramadan apabila dia mampu melakukan saum Ramadan ya. Wa yadribuhu ala tarkili ashrin, dan bapaknya akan memukul dia ya kalau dia meninggalkan saum Ramadan kalau sudah berumur 10 tahun. Lima dzakaral musannif, ini juga telah disebutkan dalam kitab Imam Masyarazi tadi ya, dikiaskan kepada solat ya, dalil solat tadi ya, muru auladakum tuh ya.
muru aladakum bisolah ya lisabi wahum lisabi sinin ya, karena umur sudah 7 tahun. Wasobiyatu kasobiyi fi hada kulihi bila khilafin. Kanak-kanak perempuan seperti kanak laki-laki dalam perkara ini seluruhnya ya, tanpa ada perbezaan. Jadi kanak-kanak laki-laki perempuan sudah berumur 7 tahun, sudah mumayyiz, sudah mampu melakukan saum Ramadan, maka bapaknya wajib memerintahkannya untuk melakukan saum. Wajib di sini, ini pendapat kalangan ulama Asy-Syafi'i. Syaratnya ada 3, umur 7 tahun, mumayyiz dan mampu ya. Mampu, 3 ini. Kalau 7 tahun tidak mumayyiz, ya tidak diperintah bapaknya ya. Bapaknya yang diperintah, bukan kanak-kanak. Bapaknya diperintah untuk menyuruh anak tersebut yang sudah umur 7 tahun dan sudah mumayyiz dan mampu melakukan saum, anak-anak itu dia diperintah untuk saum oleh bapaknya. Jadi itulah mengenai kanak-kanak ya yang belum balik ya. Jadi pendidikan di dalam Islam ya, mulai dari pendidikan mengenai syariat Islam fardu ain ya, umur 7 tahun itu sudah diperintah untuk sholat ya, ibadah sholat, ibadah saum ya. Umur 7 tahun sudah mumayyiz ya, dan sudah mampu ya saum sama dengan sholat ya. Jadi sudah mulailah diajarkan ya, kalau boleh umur 6 tahun alhamdulillah, tapi kalau tidak boleh umur 7 tahun itulah mulai diajarkan ya. Diajarkan semua sholat, saum, toharoh ya. Yang menyangkut sholat ya, menutup aurat, bertoharoh ya. Kalau saum, bangunkan sahur ya. Saum juga diperintahkan sholat ya, jangan saum tidak sholat ya. Sholat dan saum sekali ya, bersama-sama. Karena kedua-duanya ibadah wajib yang patut, yang layak untuk diperintah dari awal ya, supaya terbiasa ya. Mula-mula memang dipaksa ya, kalau tadi dipaksa macam mana dia akan terbiasa ya. Kadang-kadang sudah dari 7 tahun sampai 10 tahun biasa sholat, itu pun kadang-kadang boleh luput ya sholat atau saumnya. Selanjutnya apa kata Imam Manawi? Far'un qala ashabuna syurutu sihhati saum arbaatun ya. Ini kata Imam Manawi satu cabang ya, cabang tentang fikih. Qala ashabuna, kalangan ulama Syafi'i berpendapat ya, syurutu sihhati saum arba'ah. Syarat-syarat sahnya saum ada 4. Ini syarat sahnya saum ya, bukan syarat wajibnya saum. Syarat wajibnya saum sudah kita sebutkan, muslim, akil dan baligh ya. Muslim, akil, baligh ya. Kalau perempuan ditambah suci dari haid dan nifas. Kalau Imam Asy'ari mengatakan lagi mukimin, tidak musafir, karena musafir ada rukhsah ya. Musafir ya ada rukhsah, begitu juga orang sakit ada rukhsah ya. Ya. Nah, sedangkan yang ini syarat sahnya saum ya. Saum itu sah kalau ada 4 syarat ini ya. Apa yang pertama? Aniqa'u anil haidi wan nifas. Yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan ya. Bagi laki-laki tidak ada haid dan nifas. Ini hanya pada perempuan ada haid dan nifas. Kalau dia suci dari haid dan nifas ketika masuk bulan Ramadan, maka dia wajib saum dan saumnya akan sah. Yang kedua Islam, wal Islam. Ini hampir sama saja ya sebetulnya dengan syarat saum ya, syarat kewajiban saum. Tapi yang bedanya tamis nanti ya, tamis, mumayyiz. Mumayyiz ini bukan syarat wajib saum, karena orang yang mumayyiz umur 7 tahun tapi tidak mumayyiz tidak wajib dia saum. Nah, tapi kalau dia saum sah ya. Kalau dia saum dari terbit fajar sampai
terbenam matahari sah saumnya. Nah ini disebut oleh Imam Malik syarat-syarat sahnya saum. Kalau suci dari haid dan nifas sama dengan syarat wajibnya saum. Yang kedua Islam atau Muslim ya. Dia Muslim, dia sudah Islam. Ini syarat sahnya yang kedua. Karena kalau dia tidak Muslim dengan syahadatain ya, sebetulnya syahadatain dengan mengucap syahadatain dia jadi Muslim, jadi Islam. Jadi masuk Islam dia. Karena tiada ada syahadatain tidak sah amal ibadah ya. Yang ketiga tadi tamyiz, mumayyiz untuk kanak-kanak yang umur 7 tahun tadi kan. Sudah bisa membezakan baik dan buruk, antara baik dan buruk, antara benar atau betul dan salah ya. Itu mumayyiz. Jadi kalau orang mumayyiz sudah mumayyiz, umur 7 tahun mumayyiz dan mampu saum sampai 1 hari penuh ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka sah saumnya ya. Wal waktul qabil li saum, dan waktu yang diterima untuk saum mana ya, bulan Ramadan ya. Jadi masuk bulan Ramadan, 1 Ramadan masuk maka sah saumnya. Tapi kalau belum masuk 1 Ramadan dia sudah saum gitu, maka tidak sah. Atau di belakang, di ujung dia saum tapi sebetulnya sudah Idul Fitri, maka tidak sah saumnya. Wa sayati tafsiluha fi mawadiha insyaallah taala wal alam. Kata Imam Manawi, insyaallah akan datang penjelasannya secara terperinci pada tempatnya ya, pada tempat-tempatnya tadi insyaallah taala wal alam di dalam kitab Al-Majmu' ya. Wallahu a'lam ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wasabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.